Saudara, kembali bersama dengan saya Pendeta Ledison Sadi. Saat ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan dan meneguhkan setiap orang percaya di mana saja berada, dan khususnya saudara yang menonton siaran video ini. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan kita tetap sama-sama dikuatkan agar kita bisa mengasihi Allah sekalipun situasi kita berada di masa-masa yang sulit. Firman Tuhan yang akan saya bagikan terdapat di dalam kitab Mazmur 73 ayat 25 dan 26. Firman Tuhan, "Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya." Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita berada dalam masa-masa yang tidak menentu dalam dunia ini. Bahkan saat ini kita berada di dalam situasi yang sulit, di dalam keadaan yang sangat menentukan dengan banyak hal yang terjadi. Apakah kita masih tetap mengasihi Allah di masa yang kita alami selama masa pandemi ini, bahkan hal-hal yang kita tidak tahu akan terjadi di kemudian hari. Apakah dalam situasi seperti itu kita dapat masih bisa mengasihi Allah di masa-masa yang sulit? Saudara, ketika kita masih berada dalam situasi yang baik, kita memiliki suatu kehidupan yang berkelimpahan atau berkecukupan, dan hidup senang dan tetap dalam keadaan yang sehat secara lahiriah, mungkin kita dapat berkata dengan mudah, "Tuhan, saya mengasihimu, saya begitu mencintaimu." Nah saudara, orang dapat berkata begitu ketika dia dalam keadaan yang senang. Tetapi bagaimana jika kita berada dalam situasi yang sangat sulit seperti Asaf? Ya, doa belum dijawab, ya masalah seolah-olah tidak kunjung berhenti. Apakah kita bisa masih mengasihi Tuhan seperti Asaf? Nah, ketika Asaf melihat bahwa orang-orang fasik justru hidupnya damai, hidupnya sejahtera, tidak ada tula yang membuat mereka menderita, tidak ada penyakit yang mereka alami. Nah, di sini Asaf merasa sesuatu hal yang tidak adil dalam kehidupannya. Ia berpikir bahwa keadaannya, kehidupannya dalam mengikut Tuhan, menjaga hati tetap bersih, suci, menjaga hidupnya, perilakunya tetap baik. Justru keadaannya setiap hari mengalami masa yang sulit. Dia mengalami penderitaan, dia mengalami sakit dan lain sebagainya. Sehingga dia tidak mengerti dalam keadaan seperti itu. Lalu dia terpancing untuk mau hidup seperti itu, tetapi dia juga merasa bahwa kalau dia berbuat seperti itu maka dia juga berkhianat kepada Tuhan. Nah saudara yang dikasihi oleh Yesus, bagaimana ketika kita berada dalam masa yang sulit itu? Apakah kita masih bisa mengasihi Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Jawabannya mungkin bisa ya, bisa juga tidak. Karena banyak orang yang dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan masalah yang seperti apapun, ia tetap mengasihi Allah. Tetapi banyak orang dalam situasi yang seperti itu, masalah, persoalan, kesulitan yang terjadi justru membuat dia jauh daripada Tuhan. Nah, ini hal yang harus kita pahami. Banyak orang bisa meninggalkan Tuhan dalam masa sulit, dan banyak orang juga bisa tetap berada dalam suatu sikap mengasihi Allah di masa sulit. Itu tergantung dari sejauh mana ia mengenal Allah, sejauh mana ia mengerti tentang Allah, sejauh mana dia memahami rencana Allah dalam kehidupannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sedang hidup pada masa yang penuh dengan pergolakan.
keadaan dunia semakin buruk dan tidak menentu. Tekanan dan tantangan hidup sangat luar biasa. Ditambah lagi dengan wabah virus corona yang pergerakannya sangat cepat menjangkit banyak orang atau menjangkit orang-orang yang ada yang hidup di dunia ini dengan sangat luar biasa pergerakannya. Di tengah-tengah masa sulit yang dihadapi orang-orang percaya dan penduduk dunia sekarang ini, saudara, setan juga berusaha untuk mempengaruhi hati dan pikiran orang percaya agar menjalani hidup dalam ketakutan yang berkelebihan, sehingga membuat iman banyak orang percaya menjadi lemah. Saudara, ketika kita mengalami masa sulit, sebenarnya disitulah masa ujian bagi iman kita dan masa penentuan apakah kita masih mengasihi Allah atau sebaliknya kita memberontak kepada Allah dan percaya kepada setan serta mencari segala pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan setan supaya bisa terlepas dari masa sulit. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti Adam dan Hawa ketika mereka berada pada masa ujian, terbukti bahwa mereka lebih mentaati setan, lebih mempercayai kata setan daripada percaya kepada Allah, sehingga mereka memberontak kepada Allah. Banyak orang dalam situasi yang sulit seperti yang dialami dalam kehidupannya. Nah, ini adalah suatu masa di mana suatu penentuan apakah kita mengasihi Allah atau sebaliknya kita memberontak kepada Allah. Saudara, dalam situasi yang sulit seperti itu, supaya kita tetap mengasihi Allah, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap berada dalam situasi yang sulit, tetap mengasihi Allah ketika kita diperhadapkan dengan masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Untuk kita tetap bisa mengasihi Allah dalam masa yang sulit, maka yang harus kita ketahui adalah kita harus melihat dan menilai masa sulit dengan terang firman Tuhan seperti yang dialami oleh Asaf. Asaf seorang pemimpin pujian yang diangkat Daud untuk memimpin puji-pujian di dalam bait Allah, untuk memuji Allah, untuk menyembah Allah, untuk menyelenggarakan ibadah kepada Tuhan. Ketika ia menilai masa sulit yang dialaminya dengan pikiran manusianya, ia merasa takut, ia merasa cemas, juga kesal. Karena itu ia berkata, sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih, dan membasuh tanganku tanda tak bersalah, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukuman setiap pagi. Saudara, ini Asaf melihat dalam kacamata manusiawinya. Dia berkata, sia-sia saya mempertahankan hati yang suci, tangan yang bersih, tanda tak bersalah. Tapi setiap hari ia mengalami masa yang sukar, masa yang sulit. Setiap hari ia mengalami sakit. Saudara, ketika kita melihat situasi yang sulit dengan pemikiran kita yang terbatas, maka ada kekecewaan dalam kehidupan kita. Maka dalam hidup kita akan mengalami keputusasaan. Tetapi ketika kita bertindak kembali seperti Asaf, bahwa ia harus memiliki pemikiran Allah, dia harus memiliki pemikiran Kristus untuk memahami masa sulit ini. Ia masuk di dalam doa, ia membangun hubungan dengan Tuhan di dalam doa, ia membawa situasinya yang sulit
itu kepada Tuhan, membawa pemikirannya itu kepada Tuhan, dan ketika dia berada dalam hadirat Tuhan itu memenuhi hatinya, hadirat Tuhan itu memenuhi pikirannya, dan pikirannya dibaharui dan dicerahkan, ya barulah dia sadar bahwa masa sulit yang dialaminya adalah bagian dari rencana Allah untuk kebaikannya. Saudara, seharusnya kita memiliki seperti ini, sehingga ya Asaf bangun dan berkata dengan iman, sekalipun dagingku dan hatiku hancur lenyap, tetaplah Allah selama-lamanya. Perkataannya menunjuk pada komitmen Asaf bahwa ia mau tetap mengasihi Allah sekalipun ia berada di dalam masa yang sulit, sekalipun ia berada dalam penderitaan. Saudara, marilah kita bertindak seperti Asaf. Mungkin kita mengalami kekecewaan, mungkin kita mengalami situasi yang tidak nyaman dalam menjalani kehidupan kita. Ingat, kita kembali kepada Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bawa masa yang sulit itu dalam hadirat Tuhan. Maka kita akan mengalami hal yang seperti dialami oleh Asaf. Marilah kita belajar seperti Asaf. Ia memiliki masa sukar. Ia menilai masa sukar yang dialaminya dengan pikiran Allah, sehingga ia merasa tenang dan kuat di tengah-tengah masa sulit. Kalau kita menilai segala kesulitan yang kita alami dengan pemikiran Allah, juga kita akan mengalami hal yang demikian, yaitu ketenangan dan kekuatan di dalam Tuhan. Demikian juga kita dalam masa menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemi corona, kesulitan yang ditimbulkan oleh corona hari-hari ini yang melanda dunia dan mendatangkan ketakutan yang sangat luar biasa bagi banyak orang, sehingga aktivitas banyak orang terganggu. Hendaklah kita sebagai orang percaya melihatnya dalam terang firman Tuhan, ada maksud dan tujuan Allah di balik semuanya untuk kebaikan kita, supaya hati dan jiwa kita tenang dan kuat, sehingga kita tetap menjalani hidup dengan normal, dengan bebas, tanpa ada rasa takut, rasa tidak nyaman. Kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita hidup dengan kehidupan yang bebas, menjalani kehidupan yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada, terutama ingat protokol yang diberikan oleh pemerintah tunggal, yaitu beribadahlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati roti makananmu dan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tuhan memberkati saudara dan Tuhan menyertai dimanapun saudara berada. Puji Tuhan. Shalom.